Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Bapak Dr. Andes Heri Suprianto MSI, beserta tim. Yang kami hormati para rektor dan tim Matching Fund dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Patimura, Universitas Gajah Mada, Universitas Syah Kuala, Universitas Lampung, Universitas Mula Warman, Universitas Mataram, dan Universitas Negeri Gorontalo yang hadir melalui tautan Zoom. Yang kami hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati para dekan, wakil dekan, para ketua lembaga, kepala biro, ketua SPI, dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati dosen di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, serta mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang dalam rangkaian acara Launching Diseminasi Program Matching Fund Patriot Pangan Nasional tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura. Saya Risha, host pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya memperkuat rasa nasionalisme kita, semangat patriot guna menyukseskan Indonesia Jaya. Marilah bersama-sama kita ambil sikap sempurna dan secara hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan himne Untan.
untuk duduk kembali. Seraya bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah bersama-sama sejenak kita tengadahkan tangan dalam pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Dr. Haji Wasian. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para hadirin, hadirat sekalian, marilah kita sama-sama mengawali acara launching kegiatan program inseminasi program matching fund nasional pada hari ini yang diselenggarakan di Universitas Tanjung Pura. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan saya minta izin memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal najati minan nari wal afwanil hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal zalazi wal mihan wa su'al fitnat wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa sa'iril muldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji dan puja hanya untuk Engkau ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat-Mu yang tak terhingga kepada kami. Sungguh Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan pada hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan launching program diseminasi matching fund nasional dalam rangka Patriot Pangan Nasional di Universitas Tanjung Pura. Mudah-mudahan rahmat-Mu senantiasa mengiringi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan program diseminasi matching fund ini menjadi kegiatan yang berdaya guna, bermanfaat, bersinergi dan bergulir dengan baik, serta senantiasa Engkau berkahi. Ya Allah, manailah segala aktivitas kami, kerjasama kami, amal ibadah dan amal jariah kami menjadi ajang pahala yang Kau balas dengan berlipat ganda. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh program kegiatan diseminasi matching fund nasional di Universitas Tanjung Pura ini dapat membawa sukses program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tanjung Pura yang berlangsung dalam kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai amal saleh yang Kau ridai. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa-dosa kami yang hadir di majelis yang mulia ini. Tiada yang dapat mengampuni dosa. Ana hadza jam'an marhuma wa taqfarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami pada hari ini berkumpul dalam keadaan yang kebaikan dan rahmat-Mu. Jadikan pula perpisahannya kami setelah ini perpisahan yang mendapat rahmat dan kesucian daripada-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wasian memimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, program Matching Fund Patriot Pangan merupakan salah satu fokus dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu, marilah selanjutnya kita dengarkan laporan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Ing Eka Priyadi MT, dengan hormat disilakan. Bismillah. Yang terhormat Bapak Dirjen Dikristek Profesor Isir Nizam MSc, DIC PhD Ibu Asian Eng. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, SH MSI FCBARB. Yang terhormat Bapak Rektor IPB University, Bapak Profesor Arif Satria, yang pada saat ini hadir melalui Zoom meeting. Yang terhormat para ketua universitas yang tergabung dalam konsorsium Patriot Pangan tahun 2022. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Dr. Rusmana. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Program Kedaireka Universitas Patimura, Bapak Beruri, ya Pak. Bapak Ibu Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Tanjung Pura, Ketua SPI, Kepala Biro di dalam lingkungan Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu sekalian, para undangan mahasiswa sekalian yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah yang tiada henti dan kita dapat hadir pada saat ini bersama-sama di ruang gedung conference. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan karena krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini, maka pemerintah melalui Kemendikbudristek meluncurkan program Matching Fund Patriot Pangan MBKM tahun 2022. Dalam hal ini alhamdulillah Universitas Tanjung Pura telah ditunjuk yang merupakan satu dari 10 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saat ini Kemendikbudristek telah menetapkan kebijakan MBKM sebagai bentuk transformasi pendidikan tinggi, di mana salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi melalui mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, hasil kerja dosen dan mahasiswa dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini semua merupakan program dan aktivitas yang tertera di dalam 8 IKU perguruan tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, program Matching Fund Patriot Pangan dari Universitas Tanjung Pura yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Denah Siswati MP IPU ini mengambil lokasi di Kabupaten Kuburaya yang melibatkan sejumlah dosen sebanyak 90 orang dan mahasiswa sebanyak 360 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wadah pembelajaran langsung kepada mahasiswa mengenai peningkatan produksi padi dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memberikan wadah bagi dosen untuk bekerja sebagai praktisi di dunia usaha dan dunia industri, khususnya dalam kegiatan meningkatkan produksi tanaman padi pada kawasan sentra produksi padi yang ada di Kabupaten Kuburaya. Selain itu, dari program
matching fund ke daerah yang lain pada tahun ini kita juga mendapatkan pendanaan atas nama Dr. Sulahuddin SPMP dan kawan-kawan yang telah bermitra dengan PT Antam dengan judul Teknologi Ameliorasi Presisi untuk reklamasi lahan pasca penambangan boksit secara berkelanjutan. Ini dilakukan di Desa Tayan, di mana setelah pasca penambangan itu tumbuhan itu tumbuhnya secara mengalami stunting pertumbuhan. Kemudian atas nama Bapak Kiki Piro Utomo STMSC yang bermitra dengan Mempawah Mangrove Park atau Mempawah Mangrove Conservation dengan kegiatan judulnya Pusat Layanan Jasa Terpadu Restorasi Mangrove di Rehabilitasi Pesisir. Ini berkegiatan di sekitar kota Mempawah, di mana dalam rangka salah satunya adalah mengatasi abrasi pantai dan juga pariwisata. Selanjutnya yang lain adalah atas nama Ibu Pamela SEMSI dan kawan-kawan yang bermitra dengan PT SIC Energy Indonesia dengan judul proposal Blue Economy berbasis kemitraan pesisir Pulau Lemungkutan. Jadi kita tahu bahwa Pulau Lemungkutan sekarang menjadi tempat destinasi wisata dan tujuan dari Ibu Pamela adalah untuk meningkatkan pariwisata di pulau tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 tahun terakhir ini Universitas Tanjung Pura melalui LP 2KM telah membiayai penelitian kurang lebih sebanyak 50 judul dengan penelitian inovasi yang berluaran publikasi, kemudian hak kekayaan intelektual dan produk inovasi yang dinilai berdasarkan TKT dan Katsinop. Dari sekian banyak itu telah tercapai 15% penelitian yang sudah mencapai TKT 8. Dan selanjutnya ini semua akan kita arahkan dan kita akan mencari mitra sehingga kita bisa mendapatkan program matching fund ke daerah. Ucapan terima kasih kepada para mitra yang telah berkolaborasi dengan Universitas Tanjung Pura sehingga mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita tingkatkan dalam rangka UTAN menjadi pemecah masalah untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ing Eka Priadi MT, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tanjung Pura. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita beranjak pada sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura kepada yang kami hormati Profesor Dr. Garuda Wiko, SH, MSI, FCBARB dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Selamat datang kembali Pak. Terima kasih di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan diri dan berkenan hadir di Untan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, Rektor IPB sebagai Ketua Konsorsium Matching Fund Patriot Pangan 2022 yang mengikuti acara ini melalui daring. Selamat pagi Prof. Yang saya hormati Bapak Rektor UGM, kemudian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Rusman, ya. Kemudian yang saya hormati Rektor Universitas Patimura yang diwakili Bapak Dr. Buri Melki, kemudian Rektor Universitas Syahkuala, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Mula Warman, Rektor Universitas Mataram, dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang hadir secara daring. Yang saya hormati Bapak Bupati Kuburaya atau yang mewakili,
Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Suprianto, MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dekan yang berkesempatan hadir, pejabat struktural Untan, Bapak Ibu dosen pendamping dari Pak Verta, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai perwakilan mahasiswa MBKM di Kabupaten Kuburaya yang mengikuti secara langsung kegiatan-kegiatan matching fund pada kesempatan kali ini. Hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara launching dan diseminasi program Matching Fund Patriot Pangan Nasional tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, sekali lagi saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek, dan kemarin juga didampingi oleh Prof. Cici Sri Cahyandari, hanya beliau lebih dulu meninggalkan tempat karena ada acara yang lain, Ses Dirjen Dikti. Terima kasih atas kehadiran Bapak, dan tadi sempat meninjau juga PLTS. Terima kasih Pak, Bapak datang pertama meletakkan batu pertama dan hadir saat ini PLTS-nya siap untuk dioperasikan. Terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada para pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam tim Task Force Patriot Pangan Nasional 2022 yang sudah berkenan hadir, baik melalui daring maupun luring. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, kebutuhan pangan memang semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Barat dan ini tentu menjadi tantangan untuk peningkatan produksi. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Kuburaya memiliki kawasan sentra produksi padi yang cukup luas, yaitu 37.978 hektar. Solusi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi adalah pendampingan manajemen input hara bagi tanaman padi, antisipasi banjir dan kekeringan melalui tata air, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau gulma, hama, dan penyakit tanaman. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wadah pembelajar langsung kepada mahasiswa mengenai peningkatan produksi padi dalam rangka program mereka belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Matching Fund Patriot Pangan merupakan kerjasama antara seluruh universitas yang di bawah konsorsium IPB University dan Kemdikbudristek, serta mitra-mitra birokrasi dan pihak swasta. Program Matching Fund Patriot Pangan ini juga bertujuan untuk mendukung upaya kedaulatan pangan yang dilakukan pemerintah melalui penelitian maupun pendampingan kepada masyarakat. Keunggulan dari pendampingan intensif pada kelompok tani adalah untuk mengakselerasi peningkatan produksi padi pada kawasan sentra produksi padi di Kabupaten Kuburaya secara lebih komprehensif. Tidak hanya soal menanam, tidak hanya soal memilih bibit, menanam dan panen, tapi juga pada aspek-aspek lain seperti manajemen dan aspek finansial lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, kegiatan ini dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Trasojaya, Kecamatan Sungai Kakap, yang melibatkan 240 kelompok tani, 14 PPL, 360 mahasiswa MBKM, dan 102 dosen pembimbing. Keterlibatan mahasiswa MBKM didampingi para dosen untuk turun langsung ke lapangan menjadi media untuk memberikan pengalaman secara langsung agar mahasiswa dapat menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan perubahan yang sekarang ini terjadi dengan sangat cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya kira pada momen ini ingin kami sampaikan bahwa Universitas Tanjung Pura terus berkomitmen untuk melaksanakan program Matching Fund Patriot Pangan Nasional sebagaimana yang kebijakan dari kementerian. Selain itu juga Untan sudah mulai juga untuk ketahanan pangan ini melakukan program-program mandiri seperti yang kemarin kita laksanakan bekerjasama dengan salah satu pelaku ekonomi swasta bisnis, yaitu di kebun pendidikan di Toho. Ya, kita sudah melakukan penanaman padi kurang lebih 2 hektar dan alhamdulillah juga hasilnya karena penggunaan
bibit hibrida, kemudian penggunaan pupuk yang lebih bersahabat, pupuk organik, dan ternyata memang hasil produksinya lebih tinggi dari rata-rata di Kalbar 3 ton per hektar, ya bisa mencapai 4-5 ton. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dengan hormat pada kesempatan berikutnya Bapak Dirjen dapat memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, mitra-mitra strategis, Bapak dan Ibu dari birokrasi, dari Dudi, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekian. Terima kasih kami ucapkan Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko SH MSI FCBRB, Rektor Universitas Tanjung Pura yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Konsorsium Matching Fund Patriot Pangan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Rektor IPB University. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Profesor Nizam, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Prof. Sri Cahyandarii, Sekretaris Direktorat Dirjen Sesdijen Pendidikan Tinggi, dan juga yang saya hormati sahabat saya, Bapak Rektor Universitas Tanjung Perak, Bapak Profesor Garuda Wiko, dan hadirin sekalian, para rektor, anggota konsorsium, para dekan, para wakil rektor, dan mitra, serta para mahasiswa semua yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk terus bersilaturahmi dalam rangka untuk launching dan sekaligus sosialisasi program ketahanan pangan yang dikembangkan oleh Universitas Tanjung Perak. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali dan saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir secara fisik karena pada saat yang sama hari ini kebetulan ada pertemuan dengan Majelis Wali Amanah yang harus saya hadiri sehingga saya tidak bisa hadir untuk menemani Bapak Ibu sekalian pada acara launching ini. Tentu kita yakin bahwa Universitas Tanjung Pura dengan sejumlah potensi yang dimiliki serta potensi wilayah yang ada di Kalimantan ini bisa terus berkembang dan kemudian membantu memberikan kontribusi pada pemecahan masalah pangan secara global. Kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi ancaman krisis pangan, ya ancaman, dan ini sudah dirasakan oleh sejumlah negara. Ada 193 juta jiwa di dunia ini dari 53 negara yang terancam krisis pangan. Dan ini akan terus meningkat kalau kita tidak memberikan langkah-langkah antisipasi. Dan masih banyak lagi isu-isu pangan yang saya kira sangat penting untuk dicermati, namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana perguruan tinggi punya pemikiran, punya ide, juga punya karya, punya inovasi yang bisa didorong untuk memberikan added value pada masyarakat. Dan added value dari masyarakat itu berupa inovasi, dan ini adalah hal yang saya kira sangat penting, yang selalu ditekankan oleh Mas Menteri dan ditekankan oleh Pak Dirjen, betapa inovasi-inovasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan skema matching fund ini adalah sebuah solusi yang menurut saya sangat-sangat baik sekali, agar apa? Agar mitra juga memiliki kontribusi untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Pada saat yang sama, inovasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi khususnya Tanjung Pura bisa dikembangkan, ya, dan pemerintah pusat memiliki komitmen besar untuk memberikan matching fund. Ini adalah sebuah skema yang sangat ideal, skema yang sangat penting, dan insya Allah tahun depan akan terus kita kembangkan program-program yang lainnya. Terakhir, Bapak sekalian, memang soal pangan ini adalah soal hulu dan hilir. Dalam sistem pangan kita bicara soal masalah di hulu, ya, masalah di praproduksi, masalah di produksi, masalah pasca produksi, masalah pengolahan, masalah pasar hingga masalah konsumsi. Jadi dari praproduksi hingga masalah konsumsi ini ingin coba kita isi ruang-ruang inovasi yang saat ini masih kosong. Dan saya yakin dengan kekompakan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, maka
ruang-ruang tersebut akan bisa disempurnakan, dituntaskan, dan moga-moga ini bisa memecahkan berbagai masalah pangan. Di hulu kita butuh precision farming, di pra produksi kita butuh supporting untuk misalnya alternatif pupuk organik, pupuk yang lain yang bisa menjadi opsi ketika harga pupuk meningkat akibat dari perang Ukraina dan Rusia. Ya. Tapi pada saat yang sama, Ibu sekalian, di hulu, di hilir, ya, dikonsumsi, ini juga masalah tidak kecil juga, karena kita berhadapan dengan masalah food loss and food waste, khususnya food waste ya. Jadi para mahasiswa semua, kita juga harus terus yakin bahwa apa yang kita makan ini benar-benar bermanfaat untuk tubuh kita, tapi juga tuntas, tidak tersisa. Ya. Karena sisa-sisa makanan inilah yang di dunia ini ternyata sepertiga pangan dunia ini tergolong food loss and food waste. Dan kita menurut FAO memberikan kontribusi 300 kg per kapita per tahun, yang artinya berarti kita ini berada di urutan kedua setelah Arab Saudi yang 400 kg per kapita per tahun. Namun menurut Bappenas sekarang ini kita 184 kg per kapita per tahun. Data yang mana yang benar ya kita tidak tahu, tapi yang jelas yang penting kita lakukan adalah langkah-langkah. Di UGM misalnya bagus sekali, ada sebuah upaya menggunakan platform untuk mengurangi food waste, sehingga mempertemukan orang-orang yang memiliki pangan sisa, pangan lebih, satu lagi orang yang memerlukan kebutuhan pangan, itu disebutkan dalam sebuah platform. Ini sebuah solusi yang saya kira sangat bagus sekali oleh dosen dan mahasiswa UGM yang sekarang dalam skema Patriot Pangan pun sekarang dikembangkan. Nah, di hulu saya kira precision farming, pendampingan petani-petani, karena terbukti bahwa ketika petani-petani memproduksi padi, jika didampingi oleh rekan kampus, itu bisa meningkat sampai 1,5 ton per hektar. Jadi kalau gerakan masif ya ke lapang melalui skema Kedaereka, matching fund ditambah dilengkapi dengan MPKM, saya kira multiplier efek akan sangat besar karena ini bisa mencakup aspek, tidak hanya aspek pengabdian masyarakat, tapi juga aspek untuk pendidikan. Karena apa yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan merupakan bagian dari proses pendidikan. Sehingga semoga acara di Tanjung Pura sukses ya Pak Rektor, Pak Wiko, dan semoga-moga tahun depan kita semakin banyak dan semakin produktif karya-karya perguruan tinggi untuk kemajuan pangan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dirjen dan atas supportnya, dan juga Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, Ketua Konsorsium Matching Fund Patriot Pangan. Terima kasih Prof. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita untuk mendengarkan sambutan dari Dirjen Diktiristek, Profesor Insinyur Nizam, MSc, PIC, PhD. Mari berikan tepukan yang hangat untuk Prof. Nizam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Prof. Garuda Wiko, Rektor Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati, Prof. Arif Satria, yang tadi telah menyampaikan sambutan secara daring. Juga yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya, atau yang mewakili Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Kuburaya, Dr. Bruri Melki Laime Heriwa, mohon maaf ini namanya sulit di spell, yang mewakili Pak Rektor Unpati, Pak Dr. Rusmana, yang mewakili Rektor Untirta, para Wakil Rektor Untan yang saya hormati, para dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Juga para kepala biro, ketua UPT, ketua SPI, dan seluruh jajaran pimpinan sivitas akademika yang berbahagia. Pertama tentu puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atau Yang Maha Kuasa, karena kita semua di pagi yang sejuk pagi hari ini bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam program Patriot Pangan yang merupakan program nasional bersama 10 perguruan tinggi untuk
mendorong dan mengembangkan kedaulatan pangan. Jadi saya rasa tidak cukup ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan saya rasa sangat penting kita bangun bersama-sama. Tidak ada satupun negara maju dengan penduduk yang besar yang tidak memiliki ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di negaranya. Baik itu Amerika Serikat, baik itu Jepang, baik itu negara-negara Eropa, semua dimulai dari kedaulatan pangan sebelum beralih dan mengembangkan industri. Nah, kita sebagai negara dengan penduduk 270 juta, sangat penting bagi kita untuk memastikan kedaulatan pangan ini betul-betul kita miliki. Tanpa kedaulatan pangan, maka kedaulatan yang lain-lain itu akan sulit untuk bisa kita wujudkan. Kalau pangan kita bergantung pada impor, kalau perut kita bergantung pada impor, maka sangat-sangat rawan untuk kita bisa menjadi negara yang betul-betul berdaulat. Saat ini kalau kita melihat kondisi pangan nasional itu masih sangat, menurut hemat saya masih marginal ya. Jadi impor masih sangat, kita masih sangat bergantung pada impor. Termasuk misalnya konsumsi gandum kita, ini kita menjadi importir gandum terbesar kedua di dunia. Karena semua orang makan mie instan yang gandumnya tidak bisa kita produksi di dalam negeri. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita untuk mencari substitusi impor. Kemarin dalam rapat koordinasi perguruan tinggi untuk kedaulatan pangan ini, kita berdiskusi tentang bagaimana kita membangun kedaulatan pangan tersebut. Kalau produksi pangan di dalam negeri kita surplus dibandingkan dengan konsumsi, maka kita harus menjadi eksportir. Tapi kalau produksi pangan di dalam negeri kurang dari konsumsi, maka kita impor. Menurut hemat saya itu harus diubah. Kalau produksi di dalam negeri kurang dari konsumsi kita harus mencari substitusi. Karena Indonesia ini lahannya sangat subur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu kata Kus Plus. Dan itu nyata karena ya ibaratnya kita tinggal lempar aja biji tanpa kita pelihara sudah tumbuh menjadi pohon mangga, sudah tumbuh menjadi pohon kelapa dan segala macam tanaman dengan sangat mudah tumbuh di negeri yang sangat subur ini. Sehingga sangat ironis kalau negeri yang sedemikian suburnya kita masih harus impor pangan dan buah-buahan. Saya sangat sedih ketika masuk ke supermarket itu isinya produk-produk buah-buahan impor. Padahal kita kaya sekali dengan berbagai macam buah-buahan. Jeruk Pontianak misalnya saya selalu sampaikan, ini kan sudah menjadi trademark yang luar biasa sekali. Meskipun bukan di Pontianak produksinya yang di Sambas, tapi ini kan sesuatu yang perlu terus kita jaga dan harusnya merajai dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi sekarang kita cari di supermarket sudah susah sekali mencari jeruk Pontianak. Saya punya kesan khusus tentang jeruk Pontianak ini karena ketika anak saya yang pertama lahir ya 35 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu, itu ya setiap pekan itu kami selalu cari jeruk Pontianak ini karena nilai gizinya yang tinggi, sangat banyak juicy ya, sangat banyak air buahnya dan seratnya juga bagus. Ini kan luar biasa sekali, tapi sekarang sudah sulit mencari jeruk Pontianak di supermarket apalagi di pasar-pasar. Ini harus Untan saya harapkan bersama dengan dinas-dinas pertanian di Kalimantan Barat mengembangkan hal-hal semacam itu. Jadi kita jadikan Kalimantan Barat sebagai sumber ekspor jeruk khas Kalimantan Barat atau jeruk Pontianak. Demikian pula dengan produk-produk pertanian yang lain. Sekarang ini porang menjadi salah satu komoditas yang nilai pasar internasionalnya sangat tinggi. Padahal sangat mudah untuk tumbuh di tanah yang subur di Indonesia ini, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Dan kita tidak boleh puas dengan hanya ekspor porang mentah. Harusnya sudah menjadi olahan, menjadi tepung, menjadi bahan-bahan kimia, karena apa itu namanya?
derivatif dari porang itu glukomanan ya, itu kan sangat-sangat tinggi nilai ekonominya. Nah, hal semacam itu harus kita lakukan untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Itu tidak berhenti sebagai bahan mentah, tapi diolah menjadi produk-produk ekspor yang nilainya berlipat kali. Kita semua terinspirasi dan sangat ingin melihat Indonesia di tahun 2045 menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju itu tidak lain tidak bukan kita harus meningkatkan produktivitas setiap individu di tanah air ini. Jadi kalau sekarang ini penghasilan per kapita kita, kalau kita gunakan purchasing power parity, itu sekitar 4.600, ya sekitar 5.000 dolar per kapita. Dan menjadi negara maju harus 3 kali lipat dari angka itu, artinya kita harus income per kapita 15.000 dolar per kapita, artinya produktivitas kita harus naik 3 kali lipat. Jadi menjadi negara maju itu tidak datang serta-merta, tidak datang dengan sendirinya, tapi harus kita tingkatkan produktivitas kita. Itu harus kita sadari, harus menjadi kesadaran kita yang kemudian kita wujudkan dalam program-program yang konkret, upaya-upaya yang konkret, upaya-upaya yang nyata, yaitu melalui adik-adik mahasiswa ini sebagai pemilik masa depan. Produktivitas adik-adik mahasiswa sekarang ini harus 3 kali lipat dari kakak-kakak kalian, dari orang tua kalian, dari kita semua ini. 3 kali lipat kalau kita ingin menjadi negara maju. Dan kalau kita melihat sekarang ini, misalnya pertanian sebagai penyangga ekonomi yang paling utama di tanah air ini, meskipun kita sudah melompat ke industri jasa, tapi pada dasarnya pertanian itu masih 40% dari angkatan kerja kita masuk ke sana. Dan kita lihat di pertanian ini usia petani itu sudah aging, sudah menua. Karena yang muda-muda enggan masuk dunia pertanian. Kalau tidak salah dari angka BPS itu angka rata-rata usia petani itu sudah 48 tahun. Artinya sudah semakin tua. Tentu dengan semakin tua itu produktivitasnya akan semakin turun. Penggunaan teknologi juga sulit untuk bisa kita kembangkan untuk menuju pada pertanian yang lebih intensif. Tetapi sementara itu lulusan dari Fakultas Pertanian enggan masuk dunia pertanian karena pertanian diidentikan dengan kemiskinan. Itu harus kita ubah. Siapa yang mengubah? Kampuslah kuncinya. Bagaimana adik-adik dari seluruh, bukan hanya dari mahasiswa pertanian, tapi juga mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa sains, MIPA, itu melihat pertanian, bagaimana untuk kita bisa menjadi profesi yang bergengsi. Ya kita dengan mengintensifkan pertanian dan menjadikan pertanian ini sebagai agrobisnis yang maju. Seperti Belanda. Belanda itu sebagai negara yang kecil tapi menjadi eksportir pertanian terbesar kalau tidak salah kedua di dunia. Bayangkan negara yang mungkin hanya 1/4 Kalimantan Barat luasnya, mungkin kurang, menjadi eksportir pertanian, produk pertanian terbesar di dunia kedua. Luar biasa sekali. Demikian pula dengan Israel, negara yang hanya kecil sekali tapi menjadi eksportir hasil pertanian yang luar biasa sekali. Nah, kita Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, bumi yang sangat subur, curah hujan yang hampir sepanjang tahun, air yang melimpah, sinar matahari yang melimpah, harusnya kita ini menjadi lumbung pangan dunia, bukan menjadi importir pangan. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita serius menangani pertanian ini. Sehingga atas dasar itulah maka waktu itu saya berinisiatif untuk mendorong membangun konsorsium perguruan tinggi untuk kedaulatan pangan. Membangun konsorsium perguruan tinggi untuk menggairahkan, menggelurakan semangat bercocok tanam dan menjadikan pertanian ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dan untuk itu tidak hanya berhenti di on farm, tapi harus sampai ke hilirnya. Menjadikan petani itu sejahtera, itu tujuan utamanya. Kalau petani sejahtera, maka pertanian ini akan menjadi seksi. Pertanian ini akan menjadi menarik untuk semua orang masuk ke dalamnya. Insya Allah itu bisa kita lakukan. Bisa nggak adik-adik sekalian?
Yakin? Kok ragu-ragu? Yakin? Benar? Serius? Insya Allah, kalau adik-adik sudah serius, insya Allah itu semua bisa kita lakukan. Kalau kita melihat, saya beberapa kali misalnya ke Thailand itu, di sana itu setiap jengkal tanah itu produktif. Bahkan cucuran atap pun itu ditampung di tong-tong drum-drum bekas untuk dipakai beternak lele misalnya. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak produktif. Kebun halaman itu penuh dengan tanaman-tanaman yang punya nilai komoditas, mulai dari cabai, berambang, kemudian umbi-umbian, itu tidak ada sejengkal pun yang tidak produktif. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Krisis ke depan adalah krisis energi, pangan, dan air. Yang ketiga-tiganya itu sebetulnya melimpah di Indonesia. Kalau kita betul-betul serius melakukan itu, insya Allah kita akan bisa menjadi negara yang maju, negara yang makmur, berbasis pada kekayaan alam kita, baik itu di darat, belum lagi di laut. Jadi ekonomi hijau, ekonomi biru, ini adalah dua kunci utama untuk membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya, Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Nah, saya mengapresiasi Untan yang telah menginisiasi Patriot Pangan Untan, bekerjasama dengan Pemda untuk mulai dengan satu kabupaten, dengan mungkin 1-2 desa, nantinya harusnya sudah ratusan desa di Kalimantan Barat. Ini semua menjadi lahan bagi adik-adik mahasiswa untuk berkarya bersama dengan Bapak Ibu petani, dengan masyarakat petani, bersama-sama mengembangkan produktivitas pertanian sampai ke hilir, sampai ke ekspor. Adik-adik menjadi eksportir hasil pertanian, menguasai pasar dunia untuk hasil-hasil pertanian, insya Allah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi Prof. Arief Satria menyampaikan ya salah satu dari kerentanan pangan kita ya karena food waste. Dan food waste itu mulai dari proses panen yang efisiensinya rendah karena banyak biji yang terbuang dalam proses pengolahannya. Nah, ini bisa kita kurangi. Kalau kita bisa mengurangi losses 20%, artinya produktivitas kita secara nasional sudah meningkat 20%. Kalau kita bisa mengurangi losses konsumsi pangan, maka kita sudah bisa meningkatkan produktivitas efisiensi pangan kita 10-20%, bahkan bisa 40%. Artinya bisa mulai dari perilaku kita, mulai dari kebiasaan kita. Selain itu juga tadi saya sangat berbahagia melihat energi terbarukan di Untan sudah terwujud dengan PLTS 1,5 MW. Ini harus menjadi laboratorium adik-adik mahasiswa untuk nanti menjadi patriot-patriot energi terbarukan di Kalimantan Barat dan di Indonesia. Di ini saya rasa dengan semangat mereka belajar kampus merdeka. Sekarang ruang kuliah adik-adik mahasiswa tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di laboratorium, tapi bersama dengan petani, bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan dunia usaha, dunia industri, itu kita jadikan ruang kuliah adik-adik sekalian. Dengan begitu, maka perguruan tinggi akan relevan kembali. Kehadiran perguruan tinggi akan dibutuhkan oleh Pemda, akan dibutuhkan oleh masyarakat, karena kehadiran adik-adik mahasiswa di tengah masyarakat menjadi obor, menjadi suluh, menjadi mata air bagi pembangunan di seluruh desa-desa kita. Insya Allah dengan itu kita akan bisa wujudkan Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Baik, untuk menutup sambutan sudah terlalu panjang, saya berpantun. Fajar bersemi di halimun pagi, beduk bertalu alam pun berseri. Untan berlari membangun negeri, tingkatkan mutu dan terus berinovasi.
Intan Baiduri milik Putri Bestari. Hias permata, sanggul nan menawan. Untan berinovasi membangun negeri, maju bersama Patriot Pangan Untan. Terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan ridho, hidayah, inayahnya bagi kita semua dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan yang semakin baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Prof. Nizam, mohon izin untuk tetap di atas Prof. Untuk bersama-sama kita akan melaunching diseminasi sebagai rangkaian acara pembuka, mengundang Prof. Garuda selaku Rektor Untan. Bapak Ibu, rangkaian pembukaan yang akan secara resmi oleh Dirjen Dikti dan juga Rektor, boleh dibuat tangannya di sini ya Prof? Ada bulatan di sini? Iya, benar Prof. Baik, launching diseminasi program Matching Fund Patriot Pangan Nasional tahun 2022 akan segera kita tayangkan dalam 3, 2, 1. Prof. Garuda untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kita rangkaikan dengan presentasi dan penayangan. Tapi sebelumnya boleh saya balas pantun Bapak dulu Pak. Panen padi di kebun pendidikan untuk dijadikan nasi. Dengan bibit unggul dan pupuk membuatnya berenergi dan bergizi. Terima kasih Bapak telah melaunching diseminasi. Atas perhatian dan apresiasinya kami ucapkan terima kasih. Panjang ya Pak ya, pantunnya ya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengan bangga mempersilahkan presentasi dan penayangan dari program Matching Fund Patriot Pangan Universitas Tanjung Pura yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Denah Siswatu MP sebagai penanggung jawab sekaligus tim pengusul kegiatan program Matching Fund Untan tahun 2002. Hadirin kita sambut Prof. Dr. Denah Siswati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, SHMSI, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, Rektor IPB University, selaku Ketua Konsorsium Patriot Pangan 2022, Profesor Sugeng Heri Suseno, Ketua Konsorsium Matching Fund Patriot Pangan 2022, Rektor Sultan Ageng Tirtayasa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Rumana, Insinyur MP, Rektor Universitas Patimura yang diwakili oleh Bapak Dr. Bruri Melki Laimeheriwa, SPI MSc, Bapak Muda Mahendrawan SHMKN, Bupati Kabupaten Kuburaya atau yang mewakili, Bapak Dr. Andes Heri Suprianto MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya, Ketua SPI Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura,
Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Universitas Tanjung Pura, Ketua Sekretaris Lembaga, Bapak Ibu dosen pendamping program Matching Fund Patriot Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, dan mahasiswa peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kabupaten Kuburaya yang saya banggakan, serta para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya, yang melibatkan 360 mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa, 240 kelompok tani, 3 koordinator penyuluh, 14 penyuluh pertanian lapangan, dan 102 dosen pendamping dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Dalam pelaksanaan program tersebut, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembekalan dengan peserta mahasiswa dan dosen sebagai narasumber. Yang kedua, melaksanakan pelatihan dengan peserta 240 petani, 360 mahasiswa, dan 27 dosen sebagai narasumber. Yang ketiga, pendampingan dilakukan oleh 340 mahasiswa dan 102 dosen pendamping dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Dan yang terakhir, kami melakukan monitoring dan evaluasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kuburaya, PPL, perwakilan petani dan mahasiswa. Berikut kegiatan program Matching Fund Patriot Pangan di Universitas Tanjung Pura yang sudah kami lakukan dan disampaikan melalui video berikut ini. Ini adalah mahasiswa peserta Matching Fund Patriot Pangan Fakultas Hutan yang dilepas ke lokasi MBKM oleh Bapak Rektor. Pembekalan mahasiswa oleh dosen Fakultas Pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan penggunaan benih bermutu, pelatihan pembuatan kompos, pelatihan tata kelola air, pelatihan identifikasi defisiensi hara yang nantinya menjadi referensi untuk penggunaan pupuk susulan di lapangan. Pelatihan teknologi biostimulan, pelatihan
Ini adalah testimoni Bapak Purwadi, petani di Kecamatan yang telah turun bergabung bersama dalam mengawal petani Paris Padi khususnya. Yang ini banyak sekali kegiatan yang sudah diikuti secara bersama-sama dengan petani, berbagai jenis kegiatan tentang pertanian padi, kemudian horti yang sudah banyak sekali dilakukan dan dilaksanakan di persawahan dan perkebunan, dan sekaligus banyak sekali manfaatnya. Jadi kami mewakili bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ada hikmah dan manfaat dan ilmu yang pendampingan pemberian pupuk susulan. Pendampingan pengendalian gulma. Pendampingan penilaian defisiensi hara. Ukuran pada tanam yang nantinya akan jadi dasar untuk menghitung kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh tanaman. Pendampingan pengelolaan pengendalian OPP. Ini adalah pendampingan pembuatan biostimulan dari bahan yang tersedia di secara lokal dengan menggunakan buah nanas, buah pepaya muda, kemudian kemas yang menjadi hama di lahan padi petani. Ini digunakan untuk nantinya sebagai pupuk organik cair yang diberikan pada saat pengolahan tanah dan pada saat tanaman padi tumbuh sebagai disemprot sebagai pupuk organik cair. Ini adalah pembuatan biostimulan biosaka dari pucuk tanaman muda di lahan petani, pucuk gulma, yang juga nanti sebagai pupuk yang diberikan pada saat penyemprotan tanaman tadi. Ini aplikasi dari biostimulan.
kompos dari bahan yang tersedia di lahan petani, jerami padi, kemudian campuran dedak, sekam padi, dan bioakumulator, serta ada tambahan trioderma. Bahan baku yang lain, karena di Kecamatan Rasau Jaya ini kebetulan tidak ada jerami, jadi sebagai pengganti kita gunakan tanaman air sebagai bahan baku kompos. Dengan kehadiran rekan-rekan dosen, teman-teman dosen juga adik-adik mahasiswa ini sangat mendukung sekali, sehingga dari hasil evaluasi monitoring dan evaluasi kemarin juga sudah diadakan, itu pada intinya kami justru ingin minta diperpanjang, dan petani juga menyambut dengan sangat senang sekali, bahkan antusias menyediakan semacam home base atau homestay tempat tinggal supaya mereka lebih bisa dekat, lebih bisa berkomunikasi lebih efektif lagi dengan para mahasiswa dan para dosen. Tidak dengan adanya matching fund ini paling minimal terkait dengan dengan teknologi pertanian ini. Kampus adalah gudangnya teknologi pertanian, sehingga kami punya laboratorium lapangan bersama para petani, itu bisa disinkronkan, sehingga ini akan menjadi satu hal yang sinergis untuk peningkatan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Kuburaya. Jadi kami sangat setuju adanya matching fund ini, mudah-mudahan ini dapat berlanjut, dan kami juga berharap bisa untuk membantu petani supaya petani bisa meningkat produksinya, kesejahteraan bagi petani kita, apalagi bisa keterampilan petani, cara membuat pupuk organik, pupuk teknis dan nabatinya, ini supaya bisa dimanfaatkan sama-sama petani di lapangan. Saya berharap program ini berkelanjutan. Kenapa? Karena kami supaya bisa mengharapkan hasil panen kami itu lebih meningkat. Kalau untuk kayak gitu, mereka semua menerima siapa yang kami sampaikan. Mereka juga bisa evaluasi cara tanam mereka, mungkin ada yang salah, jadi mereka evaluasi dari apa yang kami sampaikan. Mancing Pangan, Radio Pangan. Demikian serangkaian kegiatan program Matching Fund Patriot Pangan tahun 2022 yang sudah kami lakukan di Kabupaten Kuburaya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Donna, Dekan Fakultas Pertanian Untan, yang sekaligus merupakan ketua dari program Matching Fund Patriot Pangan Universitas Tanjung Pura. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membersamai launching diseminasi kita ini, sebelum nantinya kita akan melihat
bagaimana produk-produk dari program Matching Fund dan produk inovasi Untan, Pak Dirjen, telah disiapkan di area Expo. Marilah kita bersama-sama dulu abadikan momentum kita dalam foto bersama. Mohon izin untuk Bapak Ibu dalam sesi pertama, kita mohon Bapak Ibu untuk berkenan berdiri di tempatnya masing-masing beserta seluruh mahasiswa. Kami mohon semuanya berdiri, kamera akan mengambil dari depan. Adik-adik mahasiswa boleh agak maju, merapat ke depan sedikit. Bapak boleh bergeser kita. Bapak Ibu boleh bergeser ke tengah, mempusatkan. Alhamdulillah rangkaian diseminasi ini memberikan insight-insight yang luar biasa, hasil kerja keras dan juga kemitraan yang luar biasa antara Universitas Tanjung Pura dengan instansi dan juga beberapa mitra. Baik, kita akan mulai foto bersama dalam 3, 2, 1. Baik, kemudian mungkin boleh dengan simbol C karena kita berkolaborasi, collaboration. Kolaborasi ini tentu ada karena ada sebuah program inovasi, kita terlebih dahulu, mohon maaf Bapak ya, inovasi dan pesan dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk berakselerasi dalam menanjak, akselerasi ataupun menanjak karyanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh boleh. Karena ini juga meningkatkan kita tadi ekonomi hijau dan ekonomi biru, ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu yang hadir di tautan Zoom. Mari bersama-sama kita akan mengunjungi expo yang akan kita datangi di gedung e-learning. Bapak Ibu berkenan untuk kita bersama-sama. Terima kasih adik-adik mahasiswa, semangat. Ini adalah 100 mahasiswa terpilih ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Semangat para patriot pangan untuk Indonesia Jaya. Mari kita bersama-sama meninjau lokasi expo, menghadirkan seluruh produk inovasi, produk Matching Fund, dan juga berbagai produk-produk unggulan Universitas Tanjung Pura.